Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas IF 1C pagi. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil ringkasan Project Based Learning kami yang berjudul Pencatatan Notulen. Sebelum memasuki presentasinya, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Ayu Diana Tasya selaku ketua dalam PBL kali ini, dan terdapat 3 rekan saya yang bernama Bagus Satrio Rohadi, Cindo Maulina, dan Muhammad Ihsan. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Di sini saya dan rekan saya akan memulai presentasinya. Mengenai penjelasan yang pertama, yaitu berupa identitas proyek. Proyek ini berjudul Sistem Pencatatan Notulen Rapat Berbasis Web. Dikembangkan dalam kegiatan Project Based Learning sebagai bentuk penerapan ilmu desain dan pengembangan aplikasi web. Sistem pencatatan notulen ini dirancang untuk membantu proses dokumentasi hasil rapat agar lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses oleh peserta maupun notulen. Proyek ini dikerjakan oleh tim mahasiswa kelompok 3 dengan bimbingan Bapak Muhammad Idris STR MTR Kom sebagai dosen pembimbing dalam mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak. Lanjut. Dalam pencatatan notulen terdapat latar belakang dan tujuan. Mengenai latar belakangnya yaitu, dalam kegiatan rapat, notulen memiliki peran penting sebagai dokumentasi hasil pembahasan dan keputusan yang diambil. Namun, proses pencatatan secara manual sering menimbulkan masalah seperti kehilangan catatan, sulitnya pencarian data, dan kurangnya efisiensi dalam penyimpanan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pencatatan notulen berbasis web yang dapat membantu proses pencatatan, penyimpanan, serta distribusi hasil rapat secara lebih cepat, aman, dan terstruktur. Lanjut, kemudian ke tujuan utama. Tujuan utama dari proyek ini ialah untuk membangun sistem pencatatan notulen rapat berbasis web yang mampu memiliki 4 poin. Poin pertama, mempermudah notulen dalam mencatat dan menyimpan hasil rapat secara digital. Poin kedua, memungkinkan peserta rapat untuk mengakses hasil notulen dengan cepat dan transparan. Poin ketiga, mengoptimalkan efisiensi dokumentasi rapat serta meminimalkan risiko kehilangan data. Dan poin terakhir, menyediakan sistem terpusat untuk pengelolaan data hasil rapat yang mudah diakses kapan saja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan yang akan menjelaskan gambaran umum sistem. 1. Alur peserta rapat. Poin pertama, peserta dapat mengakses website notulen untuk melihat rangkuman hasil rapat dan jadwal rapat yang telah diinput oleh admin. Poin kedua, informasi yang diterima peserta berasal langsung dari database yang telah diperbarui oleh admin. 2. Alur admin. Poin pertama, admin melakukan manajemen data. Admin melakukan manajemen data rapat, seperti menambahkan rangkuman hasil rapat, data peserta, dan jadwal rapat melalui website notulen. Poin kedua, data yang dimasukkan admin akan tersimpan di database untuk kemudian dapat diakses oleh peserta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Cinda Maulina. Di sini saya akan menjelaskan perancangan. Nah, perancangan ini ada 3 poin. Yang pertama ada perancangan proses, yang kedua basis data, dan yang ketiga antarmuka. Untuk perancangan proses, ada sebagai anggota itu dapat mengakses sebagai login, registrasi, mengikuti rapat dan menginput data hasil pembahasan jika diperlukan, melihat dan mengunduh hasil notulen rapat yang telah disahkan, memberikan konfirmasi atau tanggapan terhadap hasil notulen yang sudah dibuat. Dan untuk admin dapat mengelola data pengguna seperti anggota dan notulen, membuat dan data hasil pencatatan rapat ke dalam sistem secara lengkap dan struktur, memverifikasi serta menyimpan notulen ke database agar dapat diakses oleh anggota, mengelola jadwal rapat, data hasil rapat, serta melakukan pembaruan atau penghapusan data bila diperlukan, menjaga keamanan sistem dan memastikan seluruh proses pencatatan berjalan dengan baik. Yang kedua itu perancangan basis data, itu ada data pengguna, rapat, notulen, kehadiran, arsip, dan keterhubungan data. Untuk data pengguna dapat menyimpan informasi anggota dan admin seperti nama, username, email, password, serta peran pengguna. Data rapat bersih, jadwal, dan detail
rapat seperti topik, tanggal, waktu, tempat pelaksanaan. Data notulen mencatat hasil rapat berupa ringkasan pembahasan, keputusan, serta notulen serta status notulen. Data kehadiran mencatat kehadiran anggota dalam setiap rapat. Dan data arsip menyimpan notulen yang telah disahkan sebagai dokumen referensi. Dan yang terakhir, keterhubungan data. Setiap notulen terhubung dengan data rapat dan kehadiran peserta, sedangkan data pengguna terhubung dengan aktivitas pencatatan dan pengelola rapat. Yang ketiga, ataupun yang terakhir, rancangan antarmuka. Halaman login ada 2 user. Yang pertama ada username dan password. Halaman landing hanya iklan. Halaman admin terdapat 3 menu, yaitu beranda, pencarian rapat, dan rapat. Di bagian beranda terhadap ganti peran dan tambah rapat. Halaman peserta terdapat 2 menu, yaitu agenda dan riwayat rapat. Di bagian agenda terdapat tabel yang berisi nomor, judul rapat, tanggal, jam, unit, ruangan, dan status rapat. Bagian riwayat yaitu nomor, judul, tanggal, jam, unit, ruangan, kehadiran, dan cek detail. Baik, untuk kontribusi tiap anggota tim, yang pertama Bagus Satrio Rohadi, yaitu bagian prototipe, wireframe, halaman admin, dan laporan. Untuk saya sendiri Muhammad Ihsan, wireframe dan halaman login. Untuk Sina Paulina, prototipe dan halaman landing. Untuk Ayu Natasha, prototipe, wireframe, PPT, halaman peserta, dan laporan. Baiklah, setelah itu saya Bagus Satrio Rohadi akan melanjutkan ke bagian refleksi. Dalam refleksi ini, melalui proyek sistem pencatatan notulen rapat berbasis web, tim memperoleh pengalaman berharga dalam merancang dan membangun aplikasi berbasis web yang efisien dan mudah digunakan. Proses pengembangan mengajarkan pentingnya kerja sama tim, pembagian tugas, serta pemecahan masalah secara efektif. Meskipun menghadapi beberapa kendala teknis seperti pengelolaan data dan desain antarmuka, tim berhasil menyelesaikan proyek dengan baik berkat komunikasi dan bimbingan dosen. Proyek ini memberikan pemahaman tentang penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisien pencatatan dan mengarsipkan hasil rapat. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami, kelompok 3, mohon maaf jika mengalami kekurangan atau kelebihan. Dan kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.